Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Pertanyaan kali ini adalah, apa agama yang tepat bagi saya? Dalam video ini, saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi, saksikan videonya sampai selesai. Restoran fast food berjualan dengan menawari customer-nya opsi memesan makanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Beberapa coffee shop membanggakan adanya ratusan macam rasa dan jenis kopi yang bisa dipilih customer-nya. Bahkan ketika membeli rumah dan mobil, manusia bisa memilih opsi dan fitur apa saja yang sesuai dengan keinginannya. Rasa es krim bahkan kini tidak lagi terbatas pada coklat, vanila, atau stroberi. Pilihan adalah raja. Anda dapat memperoleh apapun sesuai dengan selera dan kebutuhan pribadi Anda. Bagaimana dengan agama? Adakah yang persis sesuai keinginan Anda? Adakah agama yang tidak membuat Anda merasa bersalah? Tidak ada tekanan dan tidak dipenuhi dengan aturan harus begini dan tidak boleh begitu? Andai agama seperti itu ada, bolehkah kita memilih agama seperti memilih es krim? Dalam dunia ini, ada banyak suara yang mencoba menarik perhatian kita. Jadi, mengapa kita harus mempertimbangkan Yesus lebih baik dari Muhammad, atau Konghucu, atau Buddha, atau Charles T. Russell, atau Joseph Smith? Bukankah semua jalan menuntun manusia ke surga? Bukankah pada dasarnya semua agama sama saja? Kebenarannya ialah tidak semua agama menuntun ke surga, sama seperti tidak semua jalan bisa membawa kita ke Jakarta. Hanya Yesus sendiri yang berbicara dengan otoritas sebagai Allah, karena hanya Yesus yang telah mengalahkan kematian. Muhammad, Konghucu, dan lain-lainnya tetap tinggal dalam kuburan sampai hari ini. Yesus keluar dari kuburnya pada hari ketiga setelah wafat di kayu salib. Bukankah setiap orang berkuasa mengalahkan kematian patut mendapat perhatian kita? Bukankah setiap orang yang berkuasa mengalahkan kematian patut untuk didengar? Bukti-bukti yang mendukung kebangkitan Yesus Kristus sangat banyak. Pertama-tama, diketahui ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan sendiri kebangkitan Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Jumlah yang cukup banyak untuk dijadikan pegangan, karena 500 kesaksian tidak bisa diabaikan begitu saja. Ditambah lagi dengan kubur kosong. Para musuh Yesus dapat dengan mudah menghentikan pembicaraan mengenai kebangkitan Yesus dengan memperlihatkan mayat Yesus yang mulai membusuk. Tapi mereka tidak dapat memperlihatkan mayat Yesus. Kubur Yesus kosong. Dapatkah para murid mencuri mayat Yesus? Tidak mudah. Untuk mencegah hal itu, kubur Yesus saat itu dijaga oleh para tentara bersenjata. Mengingat para pengikut Yesus lari ketakutan ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, kecil sekali kemungkinan bagi sekelompok nelayan yang ketakutan ini berani datang menghadapi tentara yang profesional dan terlatih. Fakta berbicara, kebangkitan Tuhan Yesus tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekali lagi, setiap orang yang berkuasa atas kematian pantas untuk didengar. Yesus membuktikan kuasanya atas kematian, karena itu kita perlu mendengar apa yang Dia katakan. Yesus mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus bukan salah satu jalan. Dia adalah satu-satunya jalan. Yesus yang sama ini juga berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28. Hidup dalam dunia ini adalah hidup yang berat. Banyak di antara kita yang bercucuran darah dan babak belur dalam dunia ini. Benar? Jadi apa yang Anda inginkan? Pemulihan atau sekedar sebuah agama? Juru selamat yang hidup atau salah satu dari sekian banyak nabi yang mati? Hubungan yang bermakna atau upacara-upacara yang kosong?
Yesus bukan salah satu pilihan. Dia adalah satu-satunya pilihan. Yesus adalah agama yang tepat kalau Anda mencari pengampunan. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Yesus adalah agama yang tepat kalau Anda mencari hubungan yang berarti dengan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Yesus adalah agama yang tepat kalau Anda mencari rumah kekal di surga. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Tempatkan iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, Anda tidak akan menyesal. Percayalah kepadanya untuk pengampunan dosamu, Anda tidak akan dikecewakan. Jika Anda ingin memiliki hubungan yang benar dengan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Tuhan bahwa Anda beriman kepadanya dan untuk berterima kasih kepadanya untuk keselamatan yang Dia sediakan bagi Anda. Hanya iman kepada Yesus yang akan menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung, sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup yang kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus dari apa yang sudah Anda saksikan hari ini? Jika demikian, silakan kunjungi website www.godquestions.org/Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengajaran tentang iman Kristen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share agar banyak orang menerima kebenaran firman Tuhan. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.